Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya di hari ini? Kita bersyukur buat kasih Tuhan. Kita boleh ada sampai saat hari ini karena kemurahan dan kasih Tuhan buat setiap kita. Mari kita akan siapkan hati kita buat penyembahan dan pujian setiap kita pada pagi hari ini. Biar semua pujian dan penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun baik buruk, kita percaya Tuhan memelihara kita setiap hari. Haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu.
selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dan kemurahan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur sudah diberikan kesehatan. Kami bersyukur sudah diberikan kekuatan Tuhan. Dengan apa kami hanya membalas kasih-Mu. Kami hanya berterima kasih dan bersyukur buat semua kemurahan Tuhan. Ini kami Tuhan, layakkanlah kami yang akan melayani sepanjang ibadah kami Tuhan. Kau sertai, Kau urapi, Kau berkati setiap kami. Bahkan Kau berkati juga buat jemaat yang mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan ucapan syukur kami di hari ini. Di dalam nama Yesus semua yang berkata, amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kekuatannya, kasihnya tidak ada yang bisa menandinginya. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Jiwa dan pengharapan
Tuhan yang layak berkuasa buat tiap kita. Sukacita Bapak Ibu sekalian, amin. Kita percaya kasih Allah tak akan pernah berkesudahan, amin. Mari kita senantiasa menaikkan syukur buat Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu, hidup yang kau dan ini hanya untukmu, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan.
Haleluya. Kita percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu setia menepati janjinya buat setiap anak-anaknya yang dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Mari kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan hati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Lydia akan berdoa. Kami percaya Bapa, bahwa kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap hati kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap sehat, tetap semangat. Dan walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, saya yakin kuasa Tuhan, Roh Tuhan terus akan melawat kehidupan kita semua. Pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dan saya memberikan dengan judul Ku Percaya Janjimu. Ku Percaya Janjimu. Ada satu kisah tentang seorang pemuda yang dikenal di kampungnya, dikenal dengan pemuda ini tidak menepati janjinya. Satu ketika ada seorang tetangganya ini adalah seorang petani dan datang menjumpai pemuda ini dan berkata kepada pemuda ini, "Hai, bisakah engkau memanen padiku? Karena aku beberapa hari ke depan ini pergi ke kota sehingga aku tidak bisa memanennya." Dan pemuda ini mengatakan iya dan bersedia. Ketika petani itu pergi keluar kota, apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Pemuda ini tidak segera memanennya. Sampai beberapa hari kemudian tiba-tiba turunlah hujan badai. Dan hujan badai itu memporak-porandakan padi yang sudah siap dipanen. Sehingga kemudian pada akhirnya petani itu mengalami kerugian karena gagal panen. Satu hari kemudian, seorang tetangganya bertemu juga dengan pemuda ini. Kali ini tetangganya ini adalah seorang peternak. Dan dia meminta tolong kepada pemuda ini. Dan mengatakan, "Bisakah engkau membeli pakan atau makanan ternakku? Kebetulan aku tidak sempat untuk pergi ke kota." Dan pemuda ini mengatakan, "Ya, saya bersedia." Tetapi apa yang dilakukannya? Dia tidak segera pergi ke kota untuk memberikan pakan itu. Nah, peternak ini menunggu sampai siang hari hingga malam hari. Ternyata pemuda ini juga tidak segera memberikan pakan ternaknya. Pada akhirnya ternaknya banyak yang kelaparan dan mati. Peternak ini mengalami kerugian yang cukup besar. Pada beberapa hari kemudian, para tetangga-tetangganya meminta tolong pemuda ini untuk membeli ke kota kebutuhan sehari-hari, bahan pokok. Dan pemuda ini mengiyakan dan mengatakan, "Saya bersedia." Ketika mereka sudah menitipkan uangnya untuk memberikan bahan-bahan pokok untuk makanan mereka, untuk siang atau sore nanti. Nah, tetangganya ini menunggu-nunggu sampai sore, sampai malam hari. Ternyata pemuda ini juga tidak datang-datang karena memang pemuda ini tidak pergi ke kota. Dan pada akhirnya tetangganya pun dalam malam hari itu mengalami kelaparan. Suatu ketika, saudara-saudara, pemuda ini tiba-tiba jatuh sakit. Berhari-hari kemudian sakitnya tidak kunjung sembuh, malah bertambah parah. Ketika dia melihat ke depan, dia melihat tetangganya petani itu melewati depan rumahnya. Dia berteriak-teriak kepada petani itu, Pak petani, tolong saya panggilkan atau antar saya ke dokter atau tabib yang terdekat." Petani itu kemudian mengatakan kepada pemuda ini, nanti sore ya, saya harus pergi ke sawah saya. Nanti setelah saya bereskan pekerjaan saya akan antar kamu. Pemuda ini menunggu sampai siang, sampai sore hingga malam. Ternyata petani ini tidak datang. Dan dia sangat kecewa.
penyakitnya semakin bertambah parah. Besoknya dia melihat sekilas tetangganya yang seorang peternak itu lewat. Dan dia kemudian berteriak-teriak, "Pak, tolong bisa antarkan saya ke dokter atau tabib yang dekat." Tetapi kemudian tetangganya juga mengatakan seperti begini, "Waduh, saya harus menyelesaikan, harus memberi makan ternak-ternak saya. Setelah saya memberi makan ternak-ternak saya akan mengantar kamu." Wah, pemuda ini merasa senang sekali. Tetapi ketika dia menunggu hingga sampai malam, peternak ini pun tidak datang. Penyakit pemuda ini semakin bertambah parah. Hari berikutnya dia melihat tetangganya lewat dan dia meminta tolong. Tetapi ketika tetangganya itu mengatakan, "Ya, nanti akan saya antar kamu." Tapi tidak ada tetangganya yang kemudian datang untuk mengantar dia. Tragisnya pada akhirnya pemuda ini meninggal dunia karena sakitnya dan tidak ada yang menolong. Sebenarnya dari kisah ini kita dapat belajar bagaimana kita seringkali juga mengingkari janji. Dan kita belajar bagaimana apa yang janji yang kita buat, kita harus menepatinya. Karena janji itu juga bisa menyangkut kehidupan kita. Saudara, pada pagi hari ini kita akan coba belajar tentang satu oknum yang apabila dia berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Dan kisah ini juga dinyatakan, janjinya ini juga dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel mengalami pembuangan, ketika mereka bangsa Israel hidup dalam dosa dan hidup jauh daripada Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa Israel dibuang ke Asyur, dan kemudian bangsa Yehuda kemudian dibuang ke Babel. Tetapi ketika mereka dibuang, Tuhan sendiri berjanji, "Nanti setelah 70 tahun, maka aku akan memulihkan dan melepaskan engkau." Dan janji Tuhan itu ditepati. 70 tahun kemudian, bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan yang ada di Babel. Dan kisah di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai 8 juga menjelaskan bagaimana Allah menepati janjinya kepada bangsa Israel. Mari kita akan membukanya pada saat ini. Di dalam Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores mengeluarkan perlengkapan rumah
Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruh di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Perikop ini menjelaskan bagaimana Allah menggenapi janjinya yang dijanjikan melalui Nabi Yeremia. Apa janji itu? Kalau kita memperhatikan di dalam di dalam kitab Yeremia, dalam kitab Yeremia pasal 25, Yeremia 25 ayat yang ke-12. Nah, ini yang tadi di Esra tadi katakan nubuat janji Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Apa nubuat itu? Apa janji Tuhan itu? Kalau kita membuka di dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu, dan oleh karena kesalahan mereka juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Janji Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia adalah janji pemulihan. Bangsa Yehuda, pada waktu Allah mengizinkan bangsa Israel terpecah menjadi dua, 10 suku itu yang kita kenal dengan kerajaan Israel, mendirikan bangsa sendiri. Yang 2 suku yang kita kenal dengan kerajaan Yehuda mendirikan bangsa sendiri. Yang kerajaan Israel itu karena banyak mereka hidupnya sudah jauh daripada Tuhan. Pada akhirnya sekitar tahun 722-an itu kemudian ditawan oleh bangsa Asyur. Tapi kemudian bangsa Yehuda masih belum. Nah, kemudian setelah beberapa ratus tahun kemudian akhirnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di Yeremia ini, sekitar tahun abad ke-6 atau tahun 600-an. Nah, bangsa Yehuda itu kemudian ditawan oleh bangsa Babel, dikalahkan oleh bangsa Babel, dan kemudian hampir seluruh rakyat Yehuda kemudian diangkut ke negeri Babel menjadi tawanan. Tapi firman Tuhan melalui Nabi Yeremia mengatakan, aku 70 tahun kemudian aku akan membebaskan engkau. Sama seperti yang disampaikan di dalam Yeremia pasal 25 ayat yang ke-12. Sebenarnya juga di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-14 juga mengatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi janji Tuhan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda, nanti aku akan mengembalikan kamu. Nanti aku akan memulihkan kamu kalau kamu benar-benar berseru dan sungguh-sungguh mencari aku. Sebenarnya kalau kita ingin hidup kita dipulihkan adalah bersungguh-sungguhlah untuk kita mencari Tuhan. Bersungguh-sungguhlah untuk kita berseru kepada Tuhan. Dan dalam kisah ini kita juga dapat belajar bagaimana janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Mungkin saya yakin dan percaya banyak bangsa Israel atau bangsa Yehuda menunggu 70 tahun itu memang tidak mudah. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mungkin putus harapan. Tetapi bila Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Tidak seperti pemuda tadi dalam kisah tadi. Tapi kita punya Tuhan yang senantiasa menepati janjinya. Sebenarnya dari kisah-kisah ini, dari kisah-kisah yang disampaikan di dalam kitab Esra, kita dapat belajar yang pertama adalah setiap janji Tuhan itu ada masanya. Setiap janji Tuhan itu ada masanya. Memang Pengkhotbah 3 ayat pertama mengatakan
bagi segala sesuatu memang ada waktunya atau ada musimnya. Dan di dalam kisah Esra tadi kita dapat melihat bagaimana Allah menepati janjinya pada waktunya. Dan bila Allah menepati janjinya pada waktunya, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya. Saudara, bangsa Yehuda itu dikalahkan oleh Raja Babel Nebukadnezar. Tapi rupanya setelah beberapa tahun kemudian Babel sendiri yang pada waktu itu adalah bangsa yang adikuasa, yang sepertinya kemudian Nebukadnezar sampai mengatakan, waduh kerajaanku ini sangat besar. Dan memang pada waktu itu Babel itu terkenal sebagai kerajaan yang paling besar, yang paling berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian Babel dikalahkan oleh dua kerajaan, Media dan Persia. Dan pada saat Esra ini, kitab Esra ditulis, itu Raja Persia itu bernama Kores. Dan janji Tuhan ditepati dalam pemerintahan Raja Kores ini. Saudara-saudara, seorang penulis buku bernama Tommy Barnett mengatakan seperti begini. Jam Allah tidak bekerja seperti jam kita. Mungkin kita ini kadang-kadang ingin melihat apa yang kita sudah harapkan, yang kita sudah inginkan segera cepat berlalu. Tapi jam Allah itu berbeda dengan jam kita. Tapi percayalah, jam Allah atau waktu Allah itu adalah waktu yang terbaik. Bagaimana tidak? Dalam kisah yang tadi kita baca, Allah bisa memakai raja yang sangat berkuasa. Raja yang mengalahkan bangsa-bangsa dalam Babel pun yang dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat, tapi bisa dikalahkan. Tapi raja yang besar pun pada akhirnya Allah bisa juga menjamah raja itu sehingga raja itu mempunyai kemurahan hati. Dalam kisah tadi kita dapat melihat bagaimana kemudian Kores mengizinkan orang-orang Israel kembali ke negerinya untuk mendirikan kembali bait Allahnya, untuk mendirikan kembali rumah Tuhan, saudara-saudara. Dan di situ juga diceritakan bagaimana kemudian bukan hanya mereka menyuruh saja, tapi mereka dibekali, saudara-saudara. Dibekali. Bahkan kemudian dia memberikan perintah kepada orang-orang rakyatnya atau rakyat Persia itu. Kamu harus memberi sangu, ya saya dapat katakan seperti begitu. Kamu harus memberi pada orang-orang Israel apapun yang engkau miliki. Dan banyak di antara mereka memberikan apa yang ada, baik itu hartanya, perhiasannya, bahkan mungkin baju-baju yang indah, ya saudara-saudara. Nah, di situ dikatakan bagaimana mereka juga memberikan ternaknya, ya, peraknya, emasnya, dan segala sesuatu dipersembahkan diserahkan kepada orang-orang Israel atau bangsa Yehuda yang hendak pulang ke negerinya. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, saudara, pasti Tuhan menempati. Dan setiap janji Tuhan, kalau Tuhan menempati, Tuhan bisa memakai atau menggerakkan siapapun. Kores yang dikenal sebagai raja yang sangat berkuasa di dunia pada waktu itu. Allah bisa menggerakkan hatinya. Dan juga Allah bisa menggerakkan rakyatnya untuk memberi pemberian sukarela. Sehingga kemudian pemberian-pemberian itu bisa dipakai untuk perjalanan pulang bangsa Yehuda atau bangsa Israel itu. Bukan hanya itu, dipakai juga untuk membangun rumah Tuhan. Dipakai juga untuk membangun rumah-rumah mereka, untuk pembangunan negeri mereka yang sudah ditinggal 70 tahun itu. Sudah bisa bayangkan, negeri mereka ditinggal 70 tahun, sudah tidak karu-karuan, sudah tinggal reruntuhan. Saudara, Allah mempunyai jadwal waktu sendiri. Dan apabila Allah menetapkan waktunya, tidak mungkin bisa dihalangi
oleh siapapun. Saya yakin mungkin rakyat Persia juga bertanya-tanya, mengapa kita memberi ini? Tapi kalau Allah sudah bekerja, menyentuh hati siapapun, seorang apapun, orang itu pun tidak dapat menolaknya. Dari sinilah kita dapat belajar bagaimana kita harus sabar menunggu waktu Tuhan. Harus sabar menunggu pengenapan janji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan menuliskan seperti begini. Setiap janji Tuhan dalam penggenapannya biasanya melalui pergumulan dan kurun waktu. Ya. Setiap janji Tuhan dalam penggenapannya biasanya melalui pergumulan dan kurun waktu. Saya yakin saudara, pada waktu bangsa Yehuda atau bangsa Israel mengalami pembuangan, mereka mengalami pergumulan bagaimana hidup di dalam penjajahan itu tidak enak. Mereka harus kerja paksa. Mereka juga kebutuhannya sangat minim, saudara. Tapi memang untuk menunggu janji Tuhan itu memang diperlukan pergumulan dan ada kurun waktunya. Karena memang kita ini, kalau Allah melihat dari atas secara vertikal, Allah bisa melihat dari jarak A ke B dari atas dalam satu waktu. Tapi kita tidak, kita ini hanya bisa memandang secara horizontal. Nah, oleh karena itu memang benar. Kalau Allah memang tidak dapat dibatasi oleh waktu, tapi kita hidup dalam waktu. Allah sudah tahu, kalau dia sudah berjanji, pasti janjinya ya dan amin. Karena dia sudah melihat dari atas, dari start dan finishnya. Tapi kan kita ini masih hidup dalam kurun waktu. Tapi yang kita pegang adalah, karena Tuhan itu ada, Tuhan Allah kita itu maha tahu, Tuhan kita ini adalah Allah yang berkuasa, maka saya yakin dan percaya janjinya itu ya dan amin, karena Tuhan sudah tahu awal dan akhirnya. Bagi kita tetap mengimani janji Tuhan itu. Dan bagi kita harus tetap sabar, janji Tuhan itu pasti akan digenapi pada masanya. Walaupun itu diperlukan pergumulan. Pagi hari ini apabila juga kita sedang memohon kepada Tuhan dan mengimani janji-janji Tuhan dan berharap akan pertolongan Tuhan, tetap sabarlah, tetap yakinlah, tetap percayalah. Karena apa? Tuhan punya waktu tersendiri. Dan waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Percayalah, Dia juga akan memberikan pertolongan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam kisah ini kita juga dapat melihat bahwasanya Allah kita atau Tuhan kita bisa memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya. Kita nggak bisa menyangka bagaimana orang Israel pun tidak bisa menyangka bagaimana Allah bisa memakai Kores Raja Persia pada waktu itu. Dan juga di dalam kehidupan kita juga kita tidak bisa menyangka bagaimana nanti janji Tuhan itu dapat digenapi di dalam kehidupan kita. Allah bisa memakai siapa saja, saudara. Allah bisa memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Allah bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Dan kadang-kadang juga kita ini, apa yang kita pikirkan ya, memang kadang-kadang tidak sama apa yang Allah rencanakan di dalam kehidupan kita. Allah memakai Raja Persia yaitu Kores untuk menggenapi janjinya. Allah sudah mengatakan 70 tahun lagi aku akan memulihkan negerimu. Dan ternyata Allah bisa memakai Kores. Kores yang dikenal dengan raja yang besar. Tetapi Allah bisa melembutkan hatinya. Allah juga bisa memakai segala sesuatu siapapun untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita melihat di dalam kisah-kisah Alkitab, waktu Allah berjanji untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Mungkin pada waktu itu keselamatan pada waktu itu dijanjikan Mesias kepada orang Israel. Orang Israel nggak akan pernah berpikir
bahwa Mesias itu adalah lahir dari keluarga Yusuf, seorang tukang kayu. Mereka tidak akan punya berpikir, mungkin pikiran mereka, waduh, juru selamat atau Mesias itu akan lahir sebagai raja yang cukup besar. Tapi ternyata Allah memakai Yusuf, seorang tukang kayu, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk kemudian melahirkan bersama istrinya Maria, ya, dan mendidik Yesus yang pada akhirnya menjadi juru selamat dunia ini. Dan dalam perjanjian lama juga kita dapat melihat bagaimana janji Tuhan kepada Elia pada waktu kelaparan, waktu musim kemarau selama 3,5 tahun. Allah berjanji untuk mencukupi Elia, dan Allah memakai burung gagak untuk membawa makanan kepada Nabi Elia. Nah, dari sini kita dapat melihat, saudara-saudara, Allah bisa memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya. Pada waktu Allah berjanji untuk memulihkan Niniwe, kemudian Allah mengutus Yunus. Tapi kemudian Yunus ingkar janji. Tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, untuk menggenapi janjinya, keselamatan bagi Niniwe, Allah memakai ikan besar yang kemudian menelan Yunus, sehingga kemudian akhirnya Yunus selama 3 hari itu ada di perut, dan kemudian dia bertobat. Dan setelah dia bertobat, dia kemudian datang dan pergi ke Niniwe. Dan bangsa Niniwe akhirnya mengalami pertobatan. Allah memakai ikan yang besar, saudara. Allah bisa memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya. Selanjutnya kita dapat belajar juga di dalam kisah ini, saudara, betapa pentingnya kita mempersiapkan diri untuk kita menerima penggenapan janji Tuhan. Ada banyak di antara kita yang tidak mendapatkan janji-janji Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, waduh, saya bertahun-tahun saya mengimani janji Tuhan, tapi saya tidak pernah mendapatkannya. Saudara-saudara, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita melihat bangsa Israel itu mengalami pemulihan setelah 70 tahun, syaratnya apa? Mereka harus berusaha untuk mencari Tuhan. Mereka harus berusaha untuk bersungguh-sungguh hidup di dalam kesungguhan untuk mereka bertobat, kesungguhan untuk mereka mencari Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, apabila engkau mencari aku, maka aku akan memberi diriku untuk menemui engkau. Persiapan apakah untuk kita dapat menerima penggenapan janji Tuhan, saudara? Inilah yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan janji Tuhan itu. Yang harus kita lakukan adalah sama seperti dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, adalah waktu kalau kita membaca di dalam kehidupan bangsa Israel. Pada waktu Allah memberikan janji bangsa Israel, yaitu tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tetapi apa yang terjadi? Selama 40 tahun itu, generasi yang pertama yang keluar dari Mesir itu semuanya binasa. Hanya tinggal 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Oleh karena apa? Kaleb dan Yosua akhirnya mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Oleh karena apa? Karena Kaleb dan Yosua itu menjaga iman percayanya kepada Tuhan. Pada waktu ketika dia disuruh untuk memata-matai Yeriko, 10 orang itu mengatakan, waduh, kita tidak bisa, mereka itu bangsa yang sangat besar, dan kita ini seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb mengatakan, kita bisa. Kenapa? 10 orang itu kurang percaya. Mungkin kadang-kadang kita ini mengatakan, loh, saya ini percaya. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai kita ini percaya, tapi pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang kurang percaya.
Sama seperti 10 orang ini. 10 orang ini. Nah, karena mereka kurang percaya atau karena mereka tidak percaya, saudara-saudara, pada akhirnya dia tidak mendapatkan kegenapan dari janji Tuhan. Hampir semuanya mati di padang gurun. Hanya anak-anak mereka yang akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Dan kadang-kadang kita juga tidak mengenapi janji Tuhan, sama seperti orang Israel tadi. Ya, mereka kurang percaya atau tidak percaya. Tapi selanjutnya adalah apa? Karena kita tidak mendapatkan kegenapan janji Tuhan. Karena kita ini orang yang suka mengeluh. Kan selama 40 tahun itu Allah membinasakan orang-orang yang kurang percaya, yang tidak percaya, dan orang-orang yang suka mengeluh. Binasakan. Karena dikit-dikit mereka, mengasihani, kita ini mati di sini, kita tidak ada makanan, lebih baik kita di Mesir. Orang yang suka mengeluh itu selalu hanya memandang masa lalu. Padahal masa lalunya itu sudah susah, soro. Ya. Masih kita mengagung-agungkan masa lalu. Padahal sebenarnya di masa depan, kita masih akan melihat pertolongan demi pertolongan dan mujizat demi mujizat. Harus hati-hati. Kadang-kadang kita tidak menerima kegenapan janji Tuhan. Kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Kita tidak mengalami pertolongan Tuhan karena kita suka mengeluh. Mari jemaat. Mari, mungkin saat ini situasi ini cukup berat. Karena pandemi COVID-19, mungkin usaha kita, mungkin pekerjaan kita, ekonomi kita. Ya. Dan pergumulan kita semakin berat, kita tidak bisa pergi kemana-mana oleh karena ada PPKM. Ya. Tetapi jangan mengeluh terus. Karena yakinlah sebenarnya bahwa mungkin kalau kita melihat bagaimana nanti ke depannya kalau situasinya seperti ini. Tapi saya yakin Tuhan yang memegang masa depan. Tuhan yang punya masa depan. Dan pasti masa depan yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya adalah masa depan yang penuh harapan. Jangan mengeluh, tetap yakin, tetap percaya, saudara-saudara. Untuk kita mendapatkan janji Tuhan, untuk kita dapat menerima pengenapan janji Tuhan adalah hanya diperlukan percaya saja. Amin. Percaya saja, saudara-saudara. Mungkin kita melihat, segala sesuatunya gelap, Pak. Segala sesuatunya saya tidak bisa memprediksikan masa depan anak-anak saya bagaimana. Nanti masa depan mereka, masa depan usaha saya, masa depan keluarga saya. Tapi firman Tuhan sendiri katakan percaya saja. Tuhan yang memegang masa depan. Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Tuhan juga bisa melenyapkan, memang pandemi COVID-19 hanya mungkin sekejap saja. Tapi percayalah, mungkin kalau Tuhan mengizinkan sampai ini berlangsung sampai beberapa hingga saat ini, saya yakin Tuhan masih memegang kendali. Tuhan masih mengontrol. Dan saya yakin itu Allah juga masih punya rencana-rencana yang indah. Seperti Raja Daud katakan, kita hanya melewatin saja, saudara-saudara. Dan endingnya adalah kita akan melihat dan kita akan mendapatkan padang rumput yang hijau, saudara-saudara. Tetap percaya saja, saudara-saudara. Ada satu kisah tentang seekor anak Raja Wali bersama induknya. Induknya pada waktu itu hendak bepergian untuk mencari makan. Dan dia memberi isyarat kepada anaknya, engkau tinggal saja di sarang ini. Jangan pergi kemana-mana, apapun yang terjadi. Kamu harus tinggal di sarang ini, karena ini tempat yang paling aman. Kalau engkau meninggalkan tempat ini, nanti ada pemangsa yang lain. Dan kamu pun nanti masih belum bisa terbang, kamu nanti akan jatuh. Karena biasanya burung Raja Wali itu bersarang di puncak-puncak gunung atau puncak-puncak bukit, saudara. Dan setelah itu induk Raja Wali itu kemudian terbang dan pergi mencari makanan. Rupanya induk ini perginya cukup lama. Mungkin mencari makanannya juga sangat susah. Ketika induk ini pergi, nggak berapa lama kemudian terjadi hujan badai. Saudara. Hujan badai. Nah, saudara, karena sarang
burung Raja Wali itu ada di puncak gunung ya, atau puncak bukit. Sehingga kemudian badai itu semakin keras, kemudian membuat sarang itu juga mau terbang gitu. Wah, anak burung Raja Wali ini sudah mulai ketakutan. Waduh, gimana mungkin dia ketakutan, dia mau pergi, tapi dia ingat kata-kata ibunya, induknya. Kamu jangan pergi kemana-mana. Kamu tetap di sini, di sarang ini, di tempat ini adalah tempat yang paling aman. Tapi dia melihat, wah, hujan sangat deras, badai gitu ya. Dan kemudian nggak berapa lama kemudian dia lihat ada burung-burung pemakan bangkai atau burung-burung yang kemudian ingin mencoba menangkapnya, tapi dia tetap bersembunyi di sarang itu. Dan ini terjadi cukup lama, saudara. Tapi anak burung Raja Wali ini mungkin di dalam hatinya dia tetap yakin bahwasanya induknya akan datang dan memberi makan dan siap menolong dia. Enggak, rupanya beberapa lama kemudian setelah hujan badai gitu ya. Dan bukan itu saja, masih banyak tantangan-tantangan yang lain. Tiba-tiba ada burung-burung yang coba mau menangkap dia tetap ada di situ. Dan banyak yang kemudian pemangsa-pemangsa lain yang ada di sekitar sarang itu. Setelah berapa lama kemudian datanglah induk Raja Wali ini dan mengusir semua pemangsa yang ingin memangsa anaknya. Dan kemudian dia memberikan makan kepada anaknya, dan anaknya kemudian dapat makanan, dan anaknya bukan hanya dapat makanan, dia juga serasa aman karena ada induknya. Anak Raja Wali ini pada akhirnya bisa hidup dan bisa mendapatkan keamanan karena dia tetap percaya bahwa si induknya pasti akan datang. Induknya tidak akan mengingkari janji. Kalau induknya sudah janji dia akan datang dan membawa makanan, dia percaya induknya akan melakukannya. Saudara, percayalah juga kepada Tuhan. Kalau induk Raja Wali aja sudah bertanggung jawab kepada anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia akan mencukupin kita. Dia juga akan menolong hidup kita. Dia juga akan memberikan keamanan kepada kita. Dia juga akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Dia bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Dia bisa pakai siapa saja untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Tapi kemudian kita bertanya-tanya, bagaimana saya bisa menerima janji Tuhan itu? Janji Tuhan saudara bisa dapatkan ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Carilah janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan peganglah janji Tuhan itu. Dan yakinilah dan percaya saja setiap janji Tuhan yang kita pegang, yang kita tetap percaya, yang kita tetap imani. Saya yakin janji Tuhan itu akan digenapi. Percaya saja kepada firman Tuhan. Percaya saja kepada janji-janjinya pada firman Tuhan itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, bacalah firman Tuhan. Dan kemudian carilah janji Tuhan itu. Imani janji Tuhan itu. Percayai janji Tuhan itu. Dan ketika kita mengimani dan mempercayai janji Tuhan itu, maka hidup kita, iman kita semakin bertumbuh. Dan ketika kita mempercayai janji Tuhan dan ketika kita memiliki janji Tuhan itu, nanti kita akan melihat perwujudannya. Nanti kita akan melihat mujizat Tuhan ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, imani janji Tuhan. Carilah janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mintalah maka engkau akan mendapatkan, dan carilah mintalah maka engkau akan mendapat, dan carilah maka engkau juga akan menerima. Mintalah engkau akan menerimanya, ya, dan carilah maka engkau akan mendapatkannya. Dan saya yakin dan percaya kiranya Bapak Ibu mendapatkan janji Tuhan, dan Bapak Ibu juga akan melihat penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Kiranya Tuhan akan memberkati kita dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Saya yakin tetap sabar, tetap hidup di dalam janji Tuhan. Pasti kita bisa melewati
saat-saat yang seperti ini. Karena kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Dan masa depan itu ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kita pada saat ini, baik kita yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kuasa Tuhan akan melawat kami. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Yang mengalami Tuhan pergumulan demi pergumulan, mari Allah Roh Kudus melawat mereka, memberikan pengalaman yang baru bahwasanya Engkau adalah Allah yang menyertai kehidupan mereka. Mari Tuhan, apabila mereka iman mereka sedang tergoncang Tuhan, menghadapi kenyataan yang ada pada saat ini, mari kuatkanlah. Kiranya Engkau akan memberkati kami secara ekonomi ya Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap langkah-langkah kami ke depan. Engkau memberikan iman yang teguh ya Yesus. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat marifat Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat melewatinya. Engkau menjaga keamanan, Engkau memakai TNI Polri Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Dan kami berdoa setiap Tuhan hamba-hamba-Mu maupun jemaat-jemaat-Mu mungkin yang pada saat ini yang Tuhan terpapar Tuhan COVID-19, mari Allah Roh Kudus menyembuhkan, memberikan jamahan di dalam kehidupan mereka.
Demikian setiap umat-Mu, jemaat-Mu, Kau melindungi kami, tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan anak-anak kami juga ya Tuhan. Engkau menolongnya ya Tuhan. Engkau juga yang akan memimpin dan menuntun dalam masa depan mereka. Kiranya Engkau Tuhan akan menjagai kami. Kiranya darah-Mu yang kudus menutup bungkus kehidupan kami, menjauhkan kami Tuhan, dan melepaskan kami Tuhan dari segala virus ataupun bakteri penyakit ya Tuhan. Kami yakin berkat-Mu kiranya turun atas kami, penyertaan-Mu turun atas umat-Mu, atas gereja-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu atas kami semua. Mari pada saat ini kita akan mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita yang percaya mengatakan amin. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan dan kesehatan, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dan menjalankan prokes protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.